saja bahwa Bu Trusti ini adalah seorang pengusaha yang sudah melalang buana, gitu ya, dalam negeri maupun luar negeri, wanita hebat dengan kerajinan bordir. Gitu. Iya. Monggo Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin saya ingin memperkenalkan dulu karena di situ kebetulan nggak tulisannya MS Craft gitu ya. Saya Trusti Yudiarto. MS itu sebetulnya singkatan kata dari Mar'atus Solehah, itu kami berharap perempuan solehah. Harapan kami bisa memberikan peluang pekerjaan kepada perempuan Indonesia untuk berkembang dan membesarkan produk di pasar nasional hingga ke internasional. Itu harapan kami. Baik. Produk kami adalah seperti yang saya sampaikan adalah sulam dan bordir. Bagaimana kondisinya di saat COVID-19 ini? Pasti lebih terpuruk dalam kondisi biasa saja, tidak mudah berjualan bordir. Jadi craft pekerjaan tangan sulam itu tidak mudah, harus banyak edukasi. Apalagi di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Tapi alhamdulillah secara pribadi saya benar-benar yakin dengan bersama kesulitan ada kemudahan. Itu saya yakini betul. Saya yakin betul tentang itu. Kemudian saya juga yakin bahwa kalau kita mau berusaha, kalau kita mau beradaptasi, kan takutnya adalah beradaptasi. Apapun kondisi kita, kalau kita mau beradaptasi, insya Allah semuanya jadi mudah. Contohnya begini, tadi saya berkutatnya ada di hal-hal yang berbau dengan jahit-menjahit, sulam menyulam. Di pertengahan penghujung awal-awal, tiba-tiba ada tantangan, mau nggak bikin APD. APD itu apa, saya juga baru tahu kali itu, bahasa APD itu ya, hazmat itu seperti apa ya, saya baru tahu, tapi saya langsung bilang aja, iya, insya Allah saya siap. Kalau kata kuncinya adalah menjahit. Segera saya kumpulkan, alhamdulillah sekarang ada WA dan sebagainya, ini sangat-sangat sekali mendukung sekali bagi kami. Sehingga kami langsung kerja cepat, gercep, ya kita gercep, menghubungi teman-teman, UKM-UKM, tidak hanya di bidang bordir, tapi semua kami hubungi yang ada hubungannya dengan menjahit. Alhamdulillah, seperti yang sudah dijanjikan sama Allah, saya tetap yakin bersama kesulitan ada kemudahan. Tiba-tiba ngumpul aja asosiasi, bahkan sampai penjahit, asosiasi penjahit Wonokromo yang sekarang sudah pensiun karena kondisi ini libur semua. Kemudian asosiasi penjahit di Blauran dan sebagainya itu ngumpul jadi satu mencari saya untuk minta kerjaan itu, dan alhamdulillah pekerjaan ini beres dalam waktu yang cepat ya. Jadi waktu itu saya pertama kali mendapatkan job dari Dekranasda 2000 piece selama 10 hari. Bisa enggak? Saya bilang bisa itu sambil malam enggak bisa tidur. Betul, saya enggak bisa tidur. Tapi alhamdulillah banyak sekali bantuan dari Allah. Alhamdulillah lancar. Memang agak tertekan ya, kami terus terang dalam kondisi seperti ini tuh ongkosnya minim sekali. Saya bekerja itu seperti buruh, lari sana lari sini, itu tidak ada ongkosnya. Ongkos karena apa? Saya bukan penjahit, saya hanya mengkoordinir, tapi saya nikmati itu. Alhamdulillah ini selesai. Ada permintaan lagi dari Telkom, ada permintaan lagi dari alumni, dan alhamdulillah ini sudah 10.000 APD kami kerjakan. Saya bersyukur. Intinya selain itu, selain adaptasi ya, jadi adaptasi itu tidak hanya dari sekedar tentang harga ya. Apa yang kita kerjakan awalnya adalah sulam, kita kemudian bekerja ke konveksi, itu harus kita mau. Kemudian tentang jenis produk tadi. Kemudian di grup-grup itu kami melihat banyak teman-teman yang berjualan makanan minuman. Itu pun saya amati. Apa yang kira-kira mudah bagi saya untuk menjual? Saya jual. Itu untuk cash flow saya. Saya ikut makan saja. Jadi ada yang jual makanan untuk berbuka puasa, saya ikut, saya berjualan.
sehari misalkan pohong keju gitu ya, pohong keju sebungkus itu 12.000, saya jual 13.000. Alhamdulillah di grup-grup itu saya jual. Toh yang ongkos kirim kan mereka yang nanggung. Nah, saya dapat sedikit-sedikit, paling tidak untuk cash flow saya sekeluarga. Saya enggak pakai beli pohong, saya sudah dapat contohnya seperti itu. Jadi intinya adalah di dalam krisis ini kita tidak bisa tinggal diam. Kita tetap harus menyesuaikan diri dengan keadaan, tidak boleh egois, percaya dan yakin dengan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita semua. Barangkali itu. Baik, Bu Trusti. Jadi kalau Bu Trusti ini lebih ke tetap mencari peluang dan mengikuti kebutuhan eksistensi yang sekarang gitu. Jadi sebagai pengusaha, peluang-peluang di masa krisis itu juga masih ada, sehingga kita yakin selama kita di situ bisa usaha, maka insya Allah kita bisa makan gitu kasarnya ya Bu ya. Tapi jadi, kebetulan, mohon maaf, Bu, saya potong sedikit. Kebetulan karena produk kami adalah bordir, dan Lebaran itu sangat identik dengan produk-produk dari bordir. Jadi mukena, kemudian kerudung, segala macam. Saya juga tetap jualan itu. Untuk kami membuat suatu opini bahwa kita sekarang enggak perlu untuk berkunjung secara langsung kepada orang tua, sahabat-sahabat dan sebagainya, tapi cukup mengirimkan sesuatu sebagai tanda mata. Jadi malah makin rame ya. Alhamdulillah, saya semakin terus terang COVID ini, bukan saya bersyukur ya, maksud saya dari sisi penjualan produk saya bersyukur sekali. Daripada biasanya. Daripada biasanya. Oh iya, oke. Baiklah, selanjutnya kita bisa setelah ini kita bisa ke akademisi lagi. Kita bisa ke Ibu Dr. Siti Mujana.